Tes, tes. Mas. Sudah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah tetap berikan pada kita kesehatan. Allah tetap berikan pada kita untuk beribadah sujud ya, di tempat yang mulia ini. Tidak semua orang seperti kita. Saudara kita yang dipanggil Allah beberapa hari yang lalu, ada yang beberapa pekan yang lalu, ada yang beberapa bulan yang lalu. Nikmat yang kita dapatkan adalah nikmat kesempatan untuk bersujud. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari nikmatnya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, tema kita pada pagi ini adalah tentang Al-Masjidil Aqsa. Tentang Masjidil Aqsa yang beberapa waktu lalu ada sedikit ya, keributan ya di Al-Quds atau di kota Yerusalem. Jemaah sekalian, ini adalah satu masjid. Al-Aqsa ini adalah di antara masjid-masjid yang Allah sebutkan di Al-Quran. Bahkan secara langsung dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah sebutkan langsung bahwa nama-nama di Al-Quran, kalau Allah menyebut sebuah nama, itu ada banyak hikmah di balik itu semuanya. Dan tempat ini, Al-Aqsa ini adalah satu di antara sekian banyak nama yang muncul. Al-Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apakah hanya satu kali ini Allah menyebutkan tempat ini di dalam Al-Quran? Ternyata tidak, jemaah sekalian. Ada beberapa ayat, minimal 5 yang disebutkan dalam pengajian pada pagi hari ini. Minimal 5 ayat. Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa adalah satu di antara tanah suci umat Islam. Tanah suci kita ada 3, Pak. Yang pertama adalah Makkah, Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, satu lagi adalah Al-Quds. Lebih tepatnya adalah di Al-Masjidil Aqsa ini. Siapa yang menyebut tanah suci? Yang menyebut adalah Musa alaihissalam. Surat Al-Maidah ayat 21. Waktu itu Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, "Ya kaum, udkhulul ardal muqaddasah." Masuklah kalian ke dalam bumi yang disucikan. Nabi Musa menyampaikan, Al-Maidah 21. Wahai kaum, masuklah Anda ke dalam sebuah wilayah al-muqaddasah yang disucikan. Jadi dalam tanah suci kita umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allati kataballahu lakum, yang Allah telah memberikan ketentuan pada kalian, wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian berpaling. Bahwa Al-Quds ya, Al-Quds adalah nama kotanya yang mereka menyebut sebagai Yerusalem. Nama lain dari Al-Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis. Sehingga beberapa hadis-hadis menyebut kata-kata Baitul Maqdis yang dimaksud adalah Al-Masjidil Aqsa. Al-Aqsa secara bahasa artinya adalah jauh. Al-Aqsa secara bahasa artinya adalah jauh. Jauh dari hal-hal yang diharamkan. Jauh dari hal yang diharamkan, jauh dari hal-hal yang najis dan sebagainya.
karena dia adalah tempat yang disucikan. Ayat yang ketiga sekarang ya. Surat Al-Anbiya 71. Tadi Al-Isra ayat 1, Pak. Yang kedua Al-Maidah 21. Ini menyebutkan masalah ini ya. Yang ketiga adalah surat Al-Anbiya 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha. Dan kami telah menyelamatkan Ibrahim dan Lut ilal ardil lati barakna, ke sebuah negeri yang kami berkahi. Kalau dilihat dari seluruh tafsir yang ada, nggak ada yang lain ya ini adalah Al-Quds. Menyebutkan adalah Al-Quds. Allati barakna, kami berkahi. Sama dengan Isra Mi'raj tadi, Al-Masjid Al-Aqsa allati barakna, Allah berikan keberkahan. Ya Allah. Ya, ini adalah sebuah kota tempat yang Allah berkahi. Tidak sekali Allah menyebutkan keberkahan itu, tapi beberapa kali jemaah sekalian. Beberapa kali. Al-Isra ayat 1, Al-Anbiya ayat 71. Allati barakna, kami berkahi. Makanya orang-orang di Al-Quds itu kaum muslimin di sana, kalau disuruh hijrah nggak mau mereka. Untuk apa saya pergi keluar daripada kota ini? Wong ini diberkahi. Sama dengan penduduk Madinah ya, disuruh pindah kemana nggak mau. Ini diberkahi ini, tanah suci. Mas muslimin rahimahullah, sehingga jarang orang Al-Quds ya asli orang sana kalau dia pindah tinggal di mana itu jarang, kecuali kalau belajar oke ya, belajar S1, S2, S3 lalu setelah itu balik lagi pulang ke tempat mereka. Allati barakna, kami berkahi. Al-Anbiya 71. Yang keempat adalah surat Al-A'raf 137. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna. Muncul lagi nih kata-kata barakna, kami berkahi dan kami wariskan kepada kaum yang dulu pernah ditindas masyariqal ardi wa magharibaha, timur dan baratnya kami wariskan pada mereka allati barakna, yang kami berkahi. Tafsir-tafsir semuanya menyebutkan adalah Al-Quds, kota Al-Quds. Masa sembilan rahimahullah, tidak ada sebuah tempat yang di situ para nabi pernah hadir kecuali di kota ini jemaah sekalian. Tepatnya justru adalah di Masjidil Aqsa. Seluruh nabi-nabi itu pernah datang ke sana. Termasuk Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj datang ke sana. Masa sembilan rahimahullah. Ayat yang kelima adalah Al-Anbiya. Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna. Muncul lagi nih. Ke sebuah negeri yang kami berkahi. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang angin itu berhembus ke sebuah negeri yang kami berkahi. Surat Al-Anbiya 81. Dan masih banyak ya beberapa yang lainnya yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum umat Islam, Rasulullah waktu itu dan para sahabat sholatnya menghadap ke Ka'bah, itu pertama kali hadapnya adalah ke Masjidil Aqsa. Beberapa sahabat menyebutkan kami menghadap ke sana selama 16 hingga 17 bulan. Maka Anda lihat ketika di Masjid Kuba ya, Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Itu dulu kalau sekarang hadapnya ke sana ya, mihrabnya, itu di belakang itu juga dulu pernah jadi imam itu Pak. Imamnya di sana mihrabnya. Makanya dijaga, ada penjaganya selalu di bagian belakang. Ya. Karena posisi di antara menuju Al-Aqsa dengan Ka'bah itu depan belakang. Ya. Jadi dulunya hadap ke sana, pindah ke sama dengan Masjid Qiblatain, Mbak, yang masih ada mihrabnya sekarang. Anda lihat sana, pernah datang ke sana ya, rata-rata yang ke Tanah Suci, insya Allah pernah mampir di tempat ini meskipun hanya foto barangkali ya. Kalau umrah biasanya nggak lama, tapi kalau haji agak bisa lama-lama. Masih ada mihrabnya, depan, belakang juga ada. Ada tandanya di sana. Dulu hadapnya ke sana, pindah ke sana. Qiblatain, dua kiblat. Kenapa dikatakan Qiblatain?
Karena Rasulullah waktu itu sholat 4 rakaat, sholat wajib lah ya. Disebutkan adalah sholat asar, 2 rakaat hadap ke Baitul Maqdis atau ke Al-Aqsa, 2 rakaat lagi adalah menghadap ke Ka'bah. Anda bayangkan, sholat 4 rakaat, 2 rakaat hadap ke Al-Aqsa, 2 rakaat hadap ke Ka'bah. Dan jamaah nggak bubar itu, Pak. Ya Allah. Kalau di Baitul Haq, Pak ya. Kalau di Baitul Haq saya nggak bayangkan itu, bisa-bisa bubar itu. Kalau imamnya ada apa-apa aja gitu ya. Ya, karena mungkin imamnya bukan seorang nabi gitu ya. Sementara beliau Rasulullah ketika itu adalah seorang nabi. Betapa taatnya para sahabat dengan Rasulullah SAW sampai dalam bab masalah sholat saja gitu ya, nggak bubar mereka. Gimana cara mobilisasi Ustaz? Ini ya. Hadapnya ke sana, terus setelah itu pindahnya gimana 180 derajat gitu ya. Itu juga nggak bubar jamaah sekalian. Itu diantara gerakan-gerakan sholat yang tidak membatalkan sholat. Nah, itu ada bab fikih, nanti ada bab masalah itu. Ada gerakan-gerakan di dalam sholat yang tidak membatalkan sholat. Di antaranya adalah kalau ada soft kosong itu Pak ya, maju. Kalau ada anak kecil ya, yang darurat harus ditangani dan harus digendong ya. Itu tidak membatalkan sholat. Rasulullah dulu ketika Hasan ya nangis gitu dipegang oleh beliau dalam keadaan sholat dan tidak membatalkan sholatnya. Mas Muslimin rahimahullah, kembali pada masalah Al-Masjidil Aqsa, tanah suci, tempat di mana para nabi-nabi dulu pernah hadir di sana. Semoga kita semua bisa sujud di sana, Pak. Amin. Bisa sujud di Masjidil Aqsa, amin. Kita amini dulu ya. Yang sudah pernah, alhamdulillah. Yang belum pernah, saya doakan semoga kita semua bisa berangkat, amin. Sujud di sana jamaah sekalian itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada di masjid-masjid yang lain. Riwayat menyebutkan 500 kali derajat lebih baik daripada di tempat yang lainnya. Ternyata ada 3 riwayat. 1000 kali, 500, lalu 250. Rasulullah menyampaikan bahwa sholat di masjidku ini 4 kali derajat lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa. 4 kali. Itu berarti kalau di Masjid Nabawi itu 1000 jamaah sekalian, maka di sana 250. Hadis itu. Sementara hadis yang masyhur adalah 500. Salat di Masjidil Haram ya, derajatnya lebih baik dari yang lainnya 100.000. Kalau yang di Madinah 1000. Kalau di Al-Aqsa ini adalah 500. Ini betapa Rasulullah mengajak pada umatnya. Anda datang ke sana, sholat sana. Para sahabat juga pada datang ke sana, Pak. Umar bin Khattab sholat di situ. Dan ini luar biasa nih. Umar bin Khattab itu jarang-jarang keluar kota. Dia berada di Madinah dan dalam sejarah disebutkan bahwa satu-satunya dia keluar kota jauh, gitu ya. Dalam urusan kenegaraannya kan dia sebentar aja menjadi seorang Amir kan sebentar, nggak lama, beberapa tahun. Itu sekali saja hanya ke Al-Aqsa ini, Pak. Dalam urusan apa? Urusan tanah Palestina. Penguasa tanah Palestina waktu itu, mereka menganggap suatu ketika akan dikuasai oleh imam yang adil. Dan ketika umat Islam sudah mulai berkembang ketika itu, mereka beranggapan bahwasanya ini imam yang adil adalah mereka yang di Madinah ini. Maka Panglima Abu Ubaidah ketika sampai di perbatasan Palestina, itu dicegat oleh mereka. Tunggu dulu kalian ya, jangan masuk dulu. Kami siap untuk menyerahkan. Kita nggak usah perang, Pak ya. Kami serahkan kuncinya ini kepada imam kalian, pemimpin kalian. Karena itulah maka sampaikan pada imam kalian, amir kalian untuk datang ke sini untuk kami serahkan kunci Al-Aqsa ini. Masya Allah. Akhirnya Abu Ubaidah sebagai panglima berangkat menyampaikan kepada Umar, ya Umar, mereka ingin Anda yang datang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia datang ke Palestina dan menerima. Nah, di situlah maka kemudian muncul namanya istilah al-ardu al-mawqufah, tanah wakaf umat Islam. Muncul pada saat ini dan disampaikan
dalam sejarah bahwa Palestina adalah tanah wakaf umat Islam. Tidak ada peperangan di sana ketika Islam masuk di sana. Dan mereka sudah menyerahkan langsung pada umat Islam. Mas muslimin rahmatullah, dibersihkan oleh Umar, ayo bersihkan kita Al-Aqsa ini. Bekas-bekas ada kandang babi, Pak, di pojok-pojok itu suruh keluarkan semuanya. Dibersihkan oleh beliau, dan sebagian bangunan dibangun oleh beliau, dan khalifah berikutnya juga membangun kembali Al-Aqsa ini. Mas muslimin rahimahullah, betapa mulianya. Para sahabat juga datang ke sana. Bilal bin Rabah, Mu'adz bin Jabal, Bilal sampai adzan juga di sana. Mas muslimin rahimahullah, ini adalah fadilah ya, Al-Aqsa, di mana para sahabat juga semangat untuk bisa sholat di tanah suci itu. Kata Rasulullah, la tusyaddu bihal illa salas masajid. Anda ketika bersemangat untuk keluar jauh ya, dalam rangka ibadah, maka Anda jangan keluar kecuali pada 3 tempat ini. Al-Masjidil Haram, wal Masjid An-Nabawi, atau makna. Yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Ini satu di antara anjuran Rasulullah kepada kita semuanya. Ini ayat-ayat jemaah sekalian yang berkaitan dengan Al-Aqsa itu sendiri. Kemudian hadis-hadis sangat banyak. Saya bacakan ada 12 minimal, 12 minimal Pak ya. Para malaikat menampakkan sayap mereka untuk menjaga negeri ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Al-malaikatu basitu ajrihataha 'ala Syam. Yang disebutkan adalah Syamnya. Syam itu meliputi Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordan. Yang sekarang ini. Al-Aqsa adalah bagian daripada negeri Syam itu. Syam ya. Rasulullah dulu waktu masih muda juga pernah datang ke negeri Syam. Masih usia 12 tahun dengan pamannya. Usia 24 tahun dalam berdagang itu ke negeri Syam ini. Hadis yang lain adalah dilipat gandakan pahala salat di Al-Aqsa ini. Kata Rasulullah, salatun fi masjidi afdal min arba' salawatin fi Masjidil Aqsa. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih afdal 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan bab masalah Al-Aqsa ini. Yang ketiga adalah berita kemenangan. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Pak. Ya. Disebutkan bahwasanya ada beberapa tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah ya, mauti, satu adalah kematianku kata Rasulullah. Yang kedua adalah Fathu Baitul Maqdis. Rasulullah menyebutkan Al-Aqsa dengan istilah Baitul Maqdis, yaitu akan dimenangkannya umat Islam di Baitul Maqdis. Itu Rasulullah masih hidup itu ya. Kemudian terus berjalan. Berarti kalau ada kata-kata dimenangkan, berarti suatu ketika Baitul Maqdis akan dikuasai oleh orang luar. Lalu setelah itu akan dimenangkan. Ketika itu dimenangkan, maka kiamat semakin dekat. Semakin dekat. Nah ini insya Allah ya, kita melihat saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka dimenangkan oleh Allah. Amin. Kalau kita ketemu dengan teman kita, bagaimana kabar? Baik. Tapi teman-teman kita di sana jemaah sekalian dalam kondisi yang tidak baik jemaah sekalian. Jangan dikira bahwa gencatan senjata itu kemudian semuanya kita yang kendalikan. Enggak juga itu. Anda lihat di Palestina semakin tahun semakin mengecil negara itu dijajah oleh Israel. Mereka adalah penjajah. Semua orang tahu Israel sana itu menjajah, bukan apa-apa, menjajah. Wilayahnya dulu kecil menjadi melebar dan yang Palestina semakin kecil sampai sekarang. Anda bisa bayangkan ya, ini Al-Quds, ini lagi Gaza. Jadi wilayah yang paling besar adalah Quds dan Gaza milik Palestina. Semakin mengecil Anda lihat di peta itu ya. Ya Allah. Satu negara tapi wilayahnya beda. Kayak kita dan Jakarta gitu lah kira-kira Pak ya. Itu gimana cara koordinasinya gitu ya. Sementara kalau ke sana harus melewati Israel. Makanya Anda ketika datang ke Al-Aqsa itu kan selalu harus mendapatkan izin dari pemerintah Israel. Begitu. Kalau nggak diizinkan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Masalah muslimin rahmatullah, nanti dicoba lagi Pak ya datang sana. Mesti begitu. Dan dijaga oleh mereka itu.
senjatanya lengkap, bahkan kadang ditodong juga jamaah itu. Saya juga kasihan banget, jamaah ditodong kepalanya Pak itu. Teman saya ditodong juga itu, hanya ditodong aja gitu, nakut-nakutin mereka. Padahal sudah dapat izin dan sebagainya untuk datang ke Al-Aqsa. Itu kemarin ya. Sekarang ditutup, ini nggak boleh. Masalah Senin rahmatullah, betapa mereka betul-betul menguasai wilayah itu. Ustaz, katanya ada tentara Palestina. Iya, tentara Palestina itu di wilayahnya dalamnya. Di luarnya adalah mereka orang Israel. Masalah Senin rahmatullah, Al-Aqsa masih dalam kondisi dipegang kendali oleh orang-orang Israel jemaah sekalian. Dan ini adalah PR bagi kita umat Islam. PR bagi kita umat Islam. Saudara kita di Palestina, mereka punya jasa besar pada kita. Yang awal-awal dulu menyatakan pengakuan kemerdekaan kita adalah Palestina. Bahkan Syekh Palestina itu mengajak beberapa negara untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka mengundang mereka dalam sebuah acara untuk menyatakan dukungannya kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya kalau ada orang Indonesia itu, kalau ada bangsa Indonesia yang nyinyir dengan Palestina, itu nggak ngerti sejarah itu. Nggak ngerti sejarah. Dan nggak ngerti tentang ajaran Islam, sudah nggak ngerti sejarah, nggak ngerti ajaran Islam, nggak ngerti Al-Quran itu. Padahal disebutkan oleh Allah berkali-kali di Al-Quran itu tentang Al-Quds, ya, kota suci umat Islam. Masalah Senin rahimahullah. Berita kemenangan ya. Bahkan di hadis yang berikutnya adalah akan turun Isa alaihissalam ya, ke muka bumi ini, lalu nanti akan ketemu dengan Dajjal dan akan membunuhnya di sana juga Pak tempatnya. Makanya dalam hadis kemudian muncul Rasulullah mengatakan bahwasanya Baitul Maqdis ya itu adalah tempat berkumpulnya al-mahsyar wal mansyar, tempat berkumpulnya banyak hal, wal mansar, dan akan banyak fitnah-fitnah. Itu sabda Rasulullah SAW. Lanjut, 4, tempat berlindung ketika fitnah akhir zaman. Ketahuilah sesungguhnya keimanan berada di Syam ketika banyak terjadi fitnah. Syam itu berarti diantaranya adalah Palestina. Ketika fitnah di mana-mana, maka keimanan yang terjaga itu ada di bagian-bagian di Syam sana. Yang kelima, masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Ini hadis Abu Dzar ini. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Kata Rasulullah, "Al-Masjidil Haram." Sum'ai. Lalu masjid apa lagi? Jawab beliau adalah di sini adalah dengan istilah Al-Masjidil Aqsa. Nah, sebutannya adalah Al-Masjidil Aqsa, langsung menyebut Al-Aqsa. Abu Dzar tanya, kana bainahuma, berapa jarak antara pembangunan dari pertama dan kedua ini? Rasulullah jawab arba'una sana, 40 tahun. Ini masjid awal-awal dibangun. Jadi ya pantas sebagai kiblat umat Islam ketika itu. Masalah Senin rahmatullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, ini yang ayat ini adalah secara tidak langsung juga berbicara masalah Al-Aqsa. Ayat tentang perubahan kiblat. Kata Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yang tadinya ke Al-Aqsa, begitu turun ayat ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini berkaitan dengan masalah kiblat, dan itu adalah Al-Aqsa sebagai kiblat pertama. Hadis yang berikutnya adalah kiblat pertama kaum muslimin, sudah saya sampaikan tadi, hadis Bukhari ya. Para sahabat menyebutkan, Al-Barra berkata, kami sholat bersama Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan lamanya. Lalu kami memindahkannya ke arah kiblat. Di Nabawi juga sama itu. Kalau kita lihat hadap sana, itu bagian belakang itu dulu tempat imamnya itu. Ada batas-batas Pak ya di Nabawi itu. Ada hijau kecil di tiangnya itu. Itu adalah, kalau ada hijau kecilnya, itu adalah batas-batas Masjid Nabawi pertama kali dibangun. Nah, jadi tiang-tiang itu Pak, ketika ada warna saja itu sudah punya ceritanya.
Kalau jenengan hanya tengok-tengok selesai gitu ya sudah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita mendetail melihatnya, tiang yang ada hijaunya sedikit kecil ya. Nah, yang itu adalah batas-batas Nabawi yang pertama kali dibangun. Dan Anda bayangkan bagian belakang itu, oh dulu imamnya ada di situ. Ya. Lalu setelah itu imamnya pindah ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempat Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, sudah kita sampaikan tadi di awal. Yang kedelapan, kebaikan beragama penduduk Syam pertanda kebaikan beragama umat Islam. Jika penduduk Syam, kata Rasulullah, rusak agamanya, maka yang tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Artinya bahwa salah satu tolak ukur kebaikan umat Islam itu adalah di Palestina, di Syam. Ya. Kebetulan alhamdulillah anak-anak Palestina itu semangatnya luar biasa. Semangat hafalan Al-Qur'annya juga Allahu Akbar. Anak kecil-kecil hafal Quran itu biasa di sana itu. Bahkan kalau ada anak kecil yang tidak hafal Quran itu luar biasa itu. Luar biasa malasnya gitu. Karena Pak rata-rata anak-anak di sana itu hafal Quran kecil-kecil itu. Kecil Pak ya, SD. Sampai dikloning oleh teman-teman di Indonesia ini metode pengajaran Quran di Palestina. Dan dipakai di beberapa titik-titik di Indonesia ini. Yang saya tahu hampir semua provinsi sudah ada itu. Kemarin saya juga ditawari, sebulan yang lalu ada orang Palestina datang dan saya ketemu. Dan dia cerita, ini alhamdulillah metode di kami sudah banyak dipakai di beberapa kota di Indonesia ini. Cara menghafal Al-Quran. Ini betapa memang mereka semangat. Yang unik adalah mereka itu nggak suka minta-minta. Ya. Nggak suka minta-minta kepada orang lain. Sehingga mereka kalau ingin menyampaikan siap tentang dunia Palestina silakan. Tapi kalau minta-minta nggak mau. Karena apa? Menjaga izahnya maksudnya. Menjaga izah, kemuliaan. Justru orang-orang yang memiliki dana itulah yang harus malu. Kalau tidak membantu saudara-saudara kita di Palestina. Anda bisa bayangkan, negara yang terisolir, Pak, kanan kirinya, gitu ya, sampai sekitar 15 tahun lebih. Jadi kemana-mana itu nggak bisa, harus izin dulu pada Israel. Harus izin dulu pada mereka. Anda bisa bayangkan ya, negara terisolir itu. Dan itu di dua tempat yang besar itu ya, Al-Quds sama Gaza. Susahnya luar biasa. Surabaya terisolir misalkan ya, contohnya begitu. Kalau kemana-mana harus izin dulu, susah itu Pak. Luar biasa. Dan itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Yang lebih ya sangat tidak kita sukai adalah sering terjadi perang. Ini kan tidak yang kemarin terakhir bukan sekali, ini sudah kesekian kalinya. Hampir tiap tahun selalu ada keributan. Dan selalu ada korban, dan korbannya rata-rata adalah umat Islam. Rumah sakit dibom, masjid dilempar rudal satu langsung habis itu. Ketika azan berkumandang di semua masjid itu, lalu dilempar rudal oleh mereka, langsung rata dengan tanah semuanya, tidak tersisa sama sekali. Ya Allah, saudara kita di sana luar biasa dalam kondisi yang betul-betul kurang baik, ya, dari aspek fisik ya, tapi mental mereka luar biasa. Ya. Banyak, ya memang banyak anak-anak yang ditangkap oleh mereka. Jadi semangat jihadnya itu SMP SMA itu sudah muncul mereka itu untuk melawan penjajah. Anda bayangkan ya, penjajah. SMP SMA itu sudah memiliki mental melawan penjajah. Dan jarang di antara mereka itu yang masuk angin, tergoda dengan orang-orang Israel dan sebagainya, berkhianat jarang. Apalagi yang penghafal Quran nggak ada itu sama sekali. Ya. Jadi mereka alhamdulillah dalam aspek akidahnya bagus, ya luar biasa, meskipun materinya dalam kondisi yang sangat membutuhkan dari uluran-uluran kita semuanya. Lanjut, hadis yang lain. Al-Aqsa menjadi salah satu tempat yang akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslim berperang dengan Yahudi. Bahkan pohon dan batu-batu gitu ya, mereka bisa berbicara. Nah, ini hadisnya sudah masyhur sekali ya. Akan terjadi perang di akhir zaman yang sampai batu-batu akan berbicara. Ya muslim, ada Yahudi. Ini ada Yahudi di belakang saya. Uktulhu, ya perangilah. Sampai batu bisa ngomong. Ustaz, apa benar batu bisa ngomong?
Benar. Kenapa nggak benar? Rasulullah sendiri mengatakan ketika di Mekah, ya, dia menyampaikan dulu pernah ada batu yang mengucapkan salam kepada saya. Kata Rasulullah, "A'riful an." Saya sekarang tahu. Sebelum jadi nabi itu ada batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Waktu itu Rasulullah nggak tahu kenapa kok salam ke saya. Begitu diangkat jadi nabi, "A'riful an." Sekarang saya tahu. Jadi batu bisa ngomong. Ya. Dan ngomong pada manusia itu, ya. Dan mereka kan makhluk. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Mereka itu makhluk Allah yang selalu bertasbih. Bertasbih. Pohon-pohon itu bertasbih mereka itu. Dengan bahasa mereka. Batu-batu juga bertasbih, jemaah sekalian. Ini akidah yang luar biasa ini. Kalau orang menyadari bahwa seluruhnya ini adalah sedang bertasbih, jemaah sekalian, maka tidak ada tempat untuk bermaksiat di muka bumi ini. Semuanya menjadi saksi soalnya. Oh, mereka adalah makhluk. Makhluk Allah. Ya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Batu bisa ngomong. Dan ini nanti akhir zaman batu juga bisa ngomong. Kecuali satu pohon, Pak, ya. Namanya adalah pohon gharqad. Illal gharqad fa innahu min syajar, ini ya. Kecuali pohon gharqad min syajar Yahud. Adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Pohon ini dan sekarang sudah mulai banyak ditanam di sana. Nampaknya ada sedikit connect, Pak, ya, antara kita dengan mereka dalam hal seperti ini. Mereka meyakini bahwasanya oh iya, ini ada pohon-pohon yang bisa menyelamatkan mereka. Maka ditanam oleh mereka. Masya Allah, luar biasa, ya. Ini di sana, Pak, di sana. Karena mereka merasa juga akhir zaman nanti akan banyak yang berkecamuk di wilayah itu. Akhir zaman, ya. Masyaallah rahmatullah. Hadis berikutnya. Di negeri Syam, Nabi Isa akan turun untuk bertemu dan membunuh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa mencari Dajjal sampai mendapatinya di pintu Lut. Lalu beliau membunuhnya. Pintu Lut sampai sekarang masih ada di sana. Tapi nggak ada apa-apanya karena belum waktunya, kan begitu, ya. Hanya ada pintunya, selesai sudah. Sama dengan yang menara itu, yang menara putih itu juga ada, tapi ya nggak ada apa-apanya karena belum waktunya. Tapi intinya adalah bahwa kiamat sudah semakin dekat. Tidak perlu kita tunggu masih santai aja, nggak begitu, jemaah sekalian. Kiamat dalam arti yang lain bahwa kematian kita juga sangat dekat. Bisa jadi kita tidak tahu bagaimana nanti ada muncul Nabi Isa, tetapi ingat umur kita ini tidak panjang. Jamaah kita sudah mulai banyak berkurang ini, Pak, ya. 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini sudah ada 1, 2, 3 jamaah sudah menghilang, Pak, ya. Dipanggil oleh Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, maka tidak ada yang bisa menahan, memajukan ataupun mengundurkan ajal itu. Yang ke-11, Al-Aqsa adalah tempat ziarah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. La tushaddur rihal illa salasati masajid. Janganlah engkau bepergian jauh untuk sebuah ibadah ke sebuah tempat kecuali ketiga ini. Artinya ini utama, ini tiga ini. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Rasulullah sebutkan Al-Aqsa, ya. Salat di Masjid Al-Aqsa berpahala ratusan hingga ribuan kali lipat. Ini ada 3 riwayat. Kalau yang tadi riwayat yang seperempat dari di Nabawi, riwayat berikutnya adalah 1000 kali, jamaah sekalian, ya. Fasallu fihi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Salatlah kalian di dalam Al-Aqsa. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin. Salat di dalamnya itu seperti 1000, ya. Fi ma siwa, di tempat yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis berikutnya adalah yang 500. As-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alf salat. Salat di Masjidil Haram itu dengan 100.000 salat dibandingkan dengan yang di lainnya. Wassalatu fi masjidi bi alfi salah. Salat di masjidku An-Nabawi ini bi alfi salah, 1000. Wassalatu fi Baitul Maqdis. Nah, jadi Rasulullah beberapa kali menyebut dengan kata-kata Al-Aqsa dan beberapa kali juga mau menyebut dengan istilah Baitul Maqdis. Ini nama yang sama. Al-Aqsa dan Baitul Maqdis.
Wilayahnya luas, Pak. 144.000 meter persegi. 144.000 meter persegi. Berapa kalinya Baitul Haq kira-kira? Banyak, Pak ya. Ada bangunan utama itu yang kubahnya warnanya biru, ada keungu-unguan gitu, Pak ya. Itu adalah bangunan utama Al-Aqsa. Yang di belakang ada yang kubahnya dari emas, itu namanya Qubatus Sakhra. Itu juga sama, itu dalam area Masjidil Aqsa. Jadi tembok-tembok itu semuanya adalah area Masjidil Aqsa. Yang termasuk sholat dilipat gandakan, yaitu batasnya adalah tembok-tembok itu. Kalau Jumatan ya sampai ke belakang, sampai ke Batu Sokro juga full itu Jumatan ya. Kalau hari biasa lebih banyak di depan. Nah ini. Masalahnya rahimakumullah, luas ya, sangat luas. Tanah suci, tetapi ada sedikit yang perlu kita luruskan. Itu berbeda dengan tanah haram. Ya. Tanah haram itu hanya dua, yaitu Mekah dan Madinah, dan ada batas-batasnya ya. Anda tahu, ada gerbangnya, ada kelihatan ya. Kalau tanah haram itu tidak dibolehkan untuk membunuh binatang di sana. Juga tidak boleh menebang pohon, memetik dan sebagainya. Itu tanah haram. Kalau ada yang terjadi itu teradam. Ya. Tetapi kalau di sini, di Al-Aqsa, ini bukan tanah haram. Jadi di area luas itu banyak pohon-pohonnya itu. Jadi kalau ada yang memetik apa ya, tidak terkena dam. Ya. Bedanya di sana. Tanah suci tapi bukan tanah haram. Kalau Mekah Madinah tanah suci dan tanah haram. Ternyata beda antara tanah suci dan tanah haram. Masalah sunnah rahmatullah, masalah Palestina adalah masalah kita bersama umat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai pemersatu umat Islam. Karena sebagai sentral atau satu di antara tanah suci kita semuanya. Bahwasanya akhir zaman juga akan terjadi di wilayah itu. Maka apapun yang terjadi di sana adalah bagian daripada kita umat Islam sedunia. Maka bantuan-bantuan apapun kita kepada Palestina, baik berupa doa-doa, itu mencerminkan keimanan kita masing-masing. Orang yang nggak pernah doa, bahkan nyinyir dengan yang di sana, itu berarti imannya itu lagi masalah itu. Ya maaf, Indonesia ternyata ada yang nyinyir juga itu, ya Allah. Kurang belajar mereka itu, kurang tahu mereka itu tentang kondisi di Al-Aqsa dan Palestina ini. Ya, ada ternyata itu di media sosial, Anda lihat sendiri. Ya Allah, innalillahi. Entah itu adalah orang yang sengaja yang membuat apalah gitu ya. Intinya ada orang-orang yang itu tuh ada yang nyinyir dengan saudara kita di Palestina itu ada. Masalah rahmatullah, memang ini adalah tempat yang betul-betul disucikan oleh tiga agama ini, Pak. Diperbutkan oleh tiga agama. Yang pertama adalah Nasrani, karena sebagian mereka meyakini Yerusalem sebagai tempat kelahirannya Nabi Isa. Sehingga mereka betul-betul berkepentingan. Perang salib yang terjadi adalah perang salib itu kan bab masalah Palestina, menguasai Baitul Maqdis, menguasai Al-Quds. Anda baca itu perang salib pertama atau kedua itu ya bab masalah Palestina, merebut kota itu. Jamaah sekalian, Al-Yahudi juga mereka berkepentingan. Di sana ada namanya Al-Mabka. Al-Mabka itu tempat mereka meratap. Disebut dengan istilahnya adalah batu ratapan. Sampai sekarang orang Yahudi kalau ke sana itu nangis di sana. Namanya batu ratapan. Kalau misalkan kita salah ada ke sana ya, maka batu ratapan ada di sebelah kanan, Pak. Sisi luar kan ada pagarnya ya, besar itu tadi 144 meter persegi itu. Sisi luarnya itu adalah Al-Mabka, yaitu tempatnya batu ratapan, tempat meratapnya orang-orang Yahudi. Sehingga tiga agama itu terus nanti. Tiga agama itu. Masalah itu rahimahullah, tetapi Rasul sudah menyampaikan nanti suatu ketika umat Islam akan kembali. Nah, gitu. Tidak akan terjadi sebuah kiamat besar kecuali umat Islam akan kembali merebut Al-Aqsa ya, dari tangan-tangan orang luar. Maka ini adalah bagian dari umat Islam dan semoga menjadi pemersatu kita semuanya. Bahwa ini adalah Al-Aqsa memanggil kita semuanya.
Al-Aqsa memanggil kita semuanya dan mari kita terpanggil untuk mereka. Dengan doa-doa kita, dengan infak-infak kita, meskipun mereka tidak minta. Ya. Dan alhamdulillah beberapa kelas ya atau beberapa lembaga itu menyalurkan. Kalau tahun lalu itu ada kurban, Pak. Kurban di Palestina itu ada tahun lalu ya, tahun ini saya kurang tahu. Jadi Anda misalkan ingin kurban di sana, Ustaz saya kurban 5 Ustaz, yang 4 saya kirim aja ke sana. Bagus, silakan. Yang 1 di sini, yang 4 di sana, silakan. Kemarin saya lihat juga ada yang nyumbang mobil ambulan ya dan sebagainya, sampai di sana ada rumah sakit Indonesia. Ini luar biasa itu. Kita gerak ini semuanya, terpanggil bahwasanya Palestina adalah bagian dari umat Islam dan bagian dari kita semuanya. Cukup dari saya pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi sadar bahwasanya apapun yang kita berikan adalah sebuah kebaikan untuk kita sendiri. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan adalah untuk kalian sendiri. Saya sedikit merenung ketika membaca ayat ini, bahwa ketika ada orang infak itu Pak, yang Allah bicarakan itu bukan orang yang diberi. Ya. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum, tetapi yang bicarakan adalah orang yang ngasih Pak. Fali anfusikum, untuk kalian. Saya merenung, oh iya, kenapa? Karena yang kita beri itu sudah ada takdirnya sendiri. Kita kasih 5 juta, kalau emang sudah takdirnya dia dapat rezeki, ya dapat dia. Entah lewat tangan kita atau dia lewat tangan kita, kalau dia itu dapat, ya dapat. Kita kasih, kalau bukan takdirnya, jatuh di jalan itu. Betul Pak ya? Jatuh, hilang itu. Yang kita kasih bisa jadi hilang. Jadi apapun yang kita berikan, itu ternyata pada Allah bicaranya adalah orang yang memberi, Pak. In ahsantum li anfusikum. Oh. Ketika kalian itu berbuat baik, maka kebaikan adalah li anfusikum, untuk kalian. Doa-doa kita untuk mereka, peduli kita pada mereka. Li anfusikum. Allah bicaranya adalah pada orang yang berikan. Luar biasa ini. Makanya kalau perusahaan lagi collab Pak, itu berarti infaknya kurang, jangan-jangan Pak ya. Iya, saya dapat kemarin seorang pengusaha cerita ke saya, iya Pak, pokoknya kalau lagi turun income kami gitu ya, itu kami langsung segera mencari tempat-tempat untuk berinfak. Banyak gitu, berinfak. Seorang ibu-ibu ya pengusaha itu. Cerita langsung itu. Kami yakin bahwasanya rezeki itu sudah Allah berikan, sudah ada garisnya gitu loh. Dan kita semakin dekat kepada Allah akan selalu memberikan. Dan kita semakin jauh maka kita akan yang rugi sendiri. Itu pengakuan ya, pengakuan. Jamaah sekalian, intinya itu, in ahsantum li anfusikum. Doa-doa itu yang kita berikan adalah untuk kita juga nantinya. Hal jazal ihsan ilal ihsan. Jadi kebaikan-kebaikan itu pahalanya adalah sebuah kebaikan. Ini luar biasa. Li anfusikum, untuk kalian. Jadi Indonesia, kalau negara kita ingin kuat ya salah satunya adalah suka membantu negara lain. Apapun yang bisa kita berikan. Karena apa? Karena kita kuat kalau kita bisa membantu memang Pak. Kalau kita pelit pada negara lain ya juga ya gimana kan gitu, sendirian jadinya, nggak banyak teman. Nah, pribadi kita juga sama. Semakin kita kuat kalau kita banyak memberi pada orang lain. Dan customer kita kan juga bukan apa-apa, tetapi adalah betul-betul memang adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita semuanya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga memberikan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini belum ya? Belum apa? Belum masuk syuruk ya? Hah? Belum ya? Oh, berarti masih bisa panjang lagi harus saya. Ya. Sama-sama. Salam. 5, 37.